Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini kami akan melangsungkan podcast bersama jurnalis Pojok Aktif Samarinda dengan tema makna komunikasi bagi praktisi industri di era disrupsi menyambut IKN. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aulia Wulandari, biasa disapa Aulia. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh teman-teman saya yang bertugas pada hari ini. Ada Dela Nur Aprilia, Ekmal Muhammad Frial, Revana Aisyadina, dan Sabrina Amelia Simanjunta. Dan tentunya juga bersama narasumber kita yang luar biasa pada hari ini ada Bapak Herman dan Bapak Denny. Maaf. Dan sebelum kita masuk kepada sesi wawancara, izinkan saya untuk membacakan pengantar untuk tema pada wawancara kita hari ini. Disrupsi menuntut berbagai sektor kehidupan untuk beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi digital juga memberikan dampak pada perubahan pola komunikasi. Pemanfaatan teknologi komunikasi memberikan peluang-peluang dan lapangan pekerjaan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi ini juga menimbulkan tantangan yang baru pula bagi praktisi industri. Selain itu, di Kalimantan Timur sendiri, tantangan ini bertambah dengan adanya pembangunan IKN yang tentunya akan berdampak pada industri di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh praktisi komunikasi dan makna komunikasi bagi praktisi-praktisi komunikasi di industri pada saat ini, kami akan mewawancari langsung jurnalis Pojok Aktif. Kalau boleh tahu Pak, boleh disetir nggak kira-kira sudah berapa lama Bapak terjun pada bidang praktisi komunikasi ini? Iya, sama dulu nih. Boleh, Bapak ini dulu ya. Kita santai ya, relax ya. Tapi tadi oke loh, openingnya tadi sudah. Konteks sudah pengalaman. Dari judul agak lumayan berat. Maksudnya kita terbiasa dengan bahasa-bahasa yang ringan. Intensi komunikasi itu kalau saya dari pengalaman ya, kami yang penting bahasa itu simple. Kemudian apa yang kita sampaikan itu lawan bicara kita itu paham. Kami sih biasanya menghindari bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa apa ya? Mesti secara intelektual segala macam sih oke. Juga tergantung orang semua juga sih. Nanti beliau yang tahu teorinya. Karena saya memang basic saya bukan di ilmu komunikasi, tapi karena lumayan cukup lama berinteraksi di dunia jurnalis, jadi agak sedikit paham soal itu. Oke, kembali ke tema tantangan tadi ya. Ini tantangan media online atau seperti apa? Secara industri, gitu ya. 2004 saya sudah berkecimpung di dunia jurnalis, tapi awalnya belum di jurnalis karena di dalam industri media massa itu ada beberapa divisi. Saya sebelum menjadi reporter juga paling banyak basic saya sebagai marketing. Tapi karena bekerja di media massa saat itu koran, mau tidak mau kita juga dituntut setidaknya untuk bisa membuat berita. Oke, dari 2024 terakhir sampai 2021 kalau nggak salah, kemudian kami juga mengelola lagi media online. Ini baru berjalan berapa? 2001, hampir 2 tahun 3 tahun. Saya pribadi kemudian ketemu beliau. Teman di lapangan juga, pernah satu atap juga dulu kami dan satu media yang sama. Kemudian baru belakangan ini kami juga berafiliasi, jadi ada 2 media yang menjadi satu wadah. Kalau Bapak Herman sendiri mulai terjun di praktisi komunikasi sudah berapa tahun? Kalau di media ya, sebagai wartawan lah, jadi simpelnya sebagai wartawan, hampir sama. Jadi 2024 karena 2023 itu saya masih jadi aktivis mahasiswa di Jakarta. 2003 slip
2003 hingga 2005 saya baru stay di Samarinda. Kemudian tentu di dunia jurnalistik sejak saat itu sampai hari ini sebenarnya, meskipun kegiatan yang sifatnya di lapangan seperti yang Bang Dini sampaikan tadi itu memang hampir 5 tahun ini barangkali kita sempat stop di lapangan, tapi kemudian tetap ada di lingkungan dunia jurnalistik. Itu mungkin kayak misalnya kita dirikan perusahaan media online dulu sama-sama garap majalah lifestyle di Samarinda. Ya sekitar itu lah yang ada itu. Bahkan sampai hari ini kita masih menggandrungi kegiatan yang terkait dengan komunikasi dan informasi. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak sebagai praktisi komunikasi, kira-kira apa nih yang terbayang ketika mendengar makna komunikasi? Jadi Bapak Dini. Makna komunikasi. Makna komunikasi. Kira-kira apa yang terbayang gitu selama bekerja sebagai praktisi komunikasi? Apa ya? Makna komunikasi itu tadi sih simpelnya dalam komunikasi itu kan kedua belah pihak itu paham apa yang disampaikan. Kemudian kunci penting bagi seorang reporter itu adalah atau wartawan ya, itu setidaknya sebelum melakukan wawancara itu minimal itu riset. Riset dalam artian misalkan dapat penugasan yang meliput satu tema, satu kasus, misalkan liputannya soal ekonomi, itu harus belajar. Meskipun wartawan itu meskipun basicnya nggak mesti ilmu komunikasi ya, meskipun basic saya kalau pendidikan sih pertanian, tetap harus paham apa yang mau ditanyakan. Karena kalau kita nggak ada modal riset dulu, kita juga akan stuck nanti sama narasumber. Contoh tadi kembali ke soal ekonomi, ketika kita bicara soal perbankan, kita harus paham apa itu NPL, kemudian apa itu ROA, ROI dan seterusnya. Karena juga dan satu sih yang saya ingat sampai sekarang pesan senior saya dulu, jangan pernah malu bertanya pada narasumber. Kalau nggak paham, mending tanya daripada kita sok tahu. Iya, betul. Daripada kita sok tahu, ujung-ujungnya kita tulis sembarangan, kemudian besoknya terbit, yang tercederai adalah orang kita itu tadi atau media kita tadi. Komunikasi. Ya, karena kita tadi sok tahu dan mau tanya, akhirnya fatal. Kita nggak paham, kita asal aja. Zaman dulu kan belum ada Google nggak sekencang sekarang. Iya. Jadi kita benar-benar huntingnya pun mana ya, benar-benar buka ya arsip liputan yang sudah pernah tayang dulu. Kemudian juga nama dari narasumber pun itu kita wajib tahu ya. Bahkan harus kita tulis ya. Sekarang pakai rekaman segala macam. Kalau kita dulu pakai dikasih namanya notes, ada kertas kecil itu lumayan. Kadang sih kalau kita takut salah tulis, itu kita kasih ke yang bersangkutan untuk menulis. Kembali ke soal komunikasi tadi, yang penting adalah paham, tahu soal apa yang mau ditanyakan. Karena tadi mau bicara soal ekonomi harus tahu dulu nih apa yang mau ditanyakan. Apakah bicara soal UMKM, apakah bicara soal industri besar, apakah bicara soal laporan keuangan, itu beda-beda. Kemudian istilah-istilah pun minimal bagi seorang reporter itu juga harus paham. Nah, dulu saya untuk sebagai referensi itu ya suka baca majalah. Dulu di awal jadi reporter saya langsung diterjunkan ke pos olahraga. Terus saya paling nggak suka saya nulis liputan olahraga. Tapi karena dapat posan di situ, akhirnya saya nggak mau. Terus saya liputan bola. Ya saya beli majalah bola dulu ya. Mau harus dari situ saya baca. Saya pelajari bagaimana sih cara penulisan, apa sih yang isu yang diangkat, kemudian yang menarik itu apa. Dari situ saya juga banyak referensi dari majalah. Kemudian saya ditaruh di ekonomi, saya juga cari referensi soal ekonomi, apa itu tadi yang disebutkan, apa itu NPL, apa itu ROA segala macam. Karena ada cerita menarik juga. Ini cerita dari BUMD
ya bank klub merek lokal ya. Saat itu mereka di DPRD Kaltim di LPJ atau apa saya lupa. Jadi ketika ada laporan soal NPL turun dari tahun sebelumnya dibandingkan tahun sebelumnya ke tahun sekarang, malah protes tuh anggota dewan. Wah ini artinya performa bank tersebut itu nggak bagus karena NPL turun. Akhirnya terjadi apa? Jadi bahan tertawaan oleh perbankan karena NPL itu adalah performa non. Semakin turun presentasinya artinya semakin bagus nilai debitur yang menunggak. Nah itu tadi saya maksud saya tadi, modal seorang reporter, modal seorang kita mau berkomunikasi harus paham dulu, harus satu frekuensi dulu, ya kan? Ketika kita mau membahas soal paling simpel soal gajah, kita harus tahu dulu gajah itu telinganya yang panjang kah atau hidungnya nih yang lebar, ya kan? Nah kita harus satu persepsi dulu, jangan sampai nanti yang apa yang mau kita tanyakan kita nggak paham, karena ya akan kembali ke kita sendiri. Artinya secara kualifikasi nggak layak disebut simpel sih itu. Secara teori jauh lebih jauh. Komunikasi selesai. Saya harus menjawab juga. Boleh. Lama. Ya, soal apa tadi ya? Makna komunikasi. Komunikasi. Saya sih memaknai komunikasi itu sebuah ilmu yang itu sudah menjadi dasar setiap manusia. Karena sejak lahir manusia itu sudah berkomunikasi sejak dia lahir. Misalnya mulai suara, menangis pada saat lahir dan sebagainya. Bahkan kalau tradisi di Islam itu teman-teman juga tahu bahwa kita harus mengajarkan. Itu kan media komunikasi yang ingin memperdalam bahwa ada informasi yang mau disampaikan ke anak yang baru lahir supaya ada efek nanti yang kemudian dia nanti besar itu menjadi karakter tertentu sebagai seorang muslim barangkali seperti itu. Nah, sampai bahkan meninggal, sejak lahir sampai meninggal itu komunikasi ini menjadi dasar. Saya mengatakan bahwa ilmu komunikasi ini harus didapat sejak lahir bahkan sampai meninggal. Karena sepanjang manusia itu mau berinteraksi, maka yang penting dan utama yang harus dia miliki adalah kemampuan berkomunikasi. Ya kan? Bagaimana mungkin kita mau berkomunikasi dengan orang yang misalnya mohon maaf nih ya, bagi teman-teman kita yang mungkin secara verbal dia kekurangan, bisa bicara misalnya, itu tentu kita mengalami kesulitan lawan bicaranya. Mungkin juga yang mendengar misalnya ada faktor-faktor itu yang kemudian kita tidak mampu. Jadi sepanjang komunikasi itu baik, sepanjang komunikasi itu berarah, maka antara informan dan komunikan itu atau yang menerima pesan itu juga akan bisa selaras seperti disampaikan tadi. Kalau yang diberikan itu baik, maka tentu yang menerima juga akan mendapat input yang baik. Tapi kalau kemudian informasi itu buruk, otomatis yang menerima juga akan mendapatkan informasi atau kesan yang buruk. Itulah yang kemudian hari ini menjadi tantangan kita sama-sama siapapun itu, terutama mahasiswa. Bagaimana kemudian ada kampanye misalnya memerangi hoax. Nah, itu kan dari komunikasi sebenarnya, komunikasi dan informasi menjadi satu bagian yang kemudian hari ini sangat membuat hampir semua negara, semua bangsa, semua pelaku-pelaku sosial, interaksi sosial itu kemudian mewaspadai gerakan-gerakan kebohongan, hoax dan lain sebagainya, sehingga sampai dibuatkan program oleh pemerintah di mana ini kemudian kita bisa lawan misalnya, berbagai kampanye dilakukan kan, hanya karena faktor informasi dan komunikasi. Sebagai dasar barangkali saya menjelaskannya seperti itu, bahwa sejak lahir sampai mati ilmu komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting kita ketahui dan dapatkan seperti itu. Nah, dan selama menjadi praktisi komunikasi ini, adakah hal-hal tertentu atau tantangan di mana kondisi tertentu ini menghambat kinerja itu yang pernah dialami? Ya, saya mungkin barangkali mengawali duluan. Kalau soal praktisi yang lama beliau sebenarnya. Ya, kalau tantangan ya pasti ada. Segala hal apapun yang kita lakukan pasti ada tantangan. Tergantung bagaimana kemudian kepiawaian kita atau kepemahaman kita untuk mengatasi tantangan itu.
secara guyon barangkali dulu kita sering bilang begini, sebagai seorang terpelajar, sebagai orang mahasiswa atau orang yang berpendidikan, kalau nggak ada 3 ilmu yang harus dikuasai. Ilmu pendidikan sebagai dasar kita sebagai manusia yang harus mendapatkan pendidikan itu, kemudian ilmu pengetahuan. Nah, ada satu lagi yang barangkali sering terabaikan, itu ilmu pemahaman. Kadang kita terdidik, tahu banyak hal tapi kurang paham. Ini masalah, ya kan? Karena banyak yang merasa pintar tapi nggak paham situasi di mana dia berada, siapa lawan bicara. Itu yang kemudian apapun yang dia pahami, sepintar apapun kita, ketika menyampaikan sebuah informasi keliru di tempatnya, maka kadang itu tadi yang saya bilang, orang bisa memahami dengan salah. Kadang kita ini butuh penjelasan. Saya gini, saya barangkali bermaksud minta ke teman misalnya, tolong berikan saya makanan apa gitu ya, yang tidak saya jelaskan gimana bentuk makanan itu. Pokoknya yang penting mungkin saya kasih ini duit sekian, kau berikan makanan, pokoknya rasanya enak, ada asin-asinnya, saya nggak jelaskan namanya apa. Tapi begitu dia datang mungkin yang dia bawa berdasarkan persepsi dia, bukan persepsi saya. Nah, itu tadi yang disebut dengan tidak ada keselarasan antara apa yang saya mau dengan apa yang seharusnya dia pahami. Ketika saya berikan ini, tapi dia nggak paham apa yang saya sampaikan, maka itu akan membuat persoalan-persoalan muncul, permasalahan akan lahir. Kemudian itu menimbulkan bentrokan informasi yang kemudian macam-macam persepsi yang tidak cocok dengan apa yang didapatkan oleh yang kita sampaikan pesan. Menurut Bapak ini sendiri? Tantangan ya? Iya, tantangan. Bicara tantangan atau hambatan? Tantangan. Di mana mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang menghambat kerja Bapak sebagai praktisi komunikasi? Iya, kalau kita tarik lagi, kita kecilkan bicara soal penugasan liputan, ya tantangan banyak sih. Maksud tantangan itu Sebenarnya ya fasilitas termasuk kalau di era sekarang sih saya bilang tantangan mungkin lebih enggak ada kali ya, beda di zaman kita waktu masih HP BlackBerry dulu ya. udah bagus itu kalau BlackBerry. Iya, udah lumayan tapi yang Nokia tulalit itu, iya. Terlalit. kan bunyinya cuma tulalit. Ya tantangan paling ini sih ketika itu berita wajib terbit besok, ya kita harus mau nggak mau harus menunggu narasumber. Jadi harus dapat, kata redaktor itu ya harus dapat statement. Kalau kita pulang nggak dapat penugasan, selesai. Artinya apapun bagaimanapun caranya kita harus dapat statement. Jadi misalkan paling kendalanya hanya kalau pejabat ya, dia lama di rapat, kemudian habis selesai dari rapat di gedung A, dia akan beralih ke gedung B. Nah kesempatan wawancara paling istilahnya doorstop ya. Itu doorstop itu sambil jalan dari yang narasumber dari gedung atau dari ke parkiran, itu kesempatan kita untuk wawancara apa yang akan kita gali, konfirmasi segala macam. Nah kemudian tantangan yang lain ya paling kalau hujan segala macam itu kan tantangan ya. Ya faktor alam paling sih hanya narasumber. Ketika narasumber sudah bilang off the record, apapun yang dia sampaikan, kalau sampai besok itu tetap kita naikkan, itu sudah melanggar undang-undang pers. Jadi ini istilahnya adalah ya pematinya wartawan sudah kita panjang lebar, off the record ya, udah selesai sampai di ruang sini aja. Artinya memang kalau sudah narasumber bilang off the record, ya nggak bisa diapa-apain. Terkecuali sekarang ada era keterbukaan informasi, ada hal-hal yang wajib dibuka ke publik, ada hal-hal yang memang tidak bisa dibuka di publik, yang tidak bisa dibuka di publik. Salah satunya adalah ketika bicara atau meliput soal perkara ini ya, perkara hukum ya. Perkara hukum soal pribadi itu tidak bisa diekspos ya, apalagi itu ketika masih dalam tahap penyidikan sih kurang paham sih, nggak pernah masuk di pos kriminal ya. Nah itu yang tapi saya pahami adalah hal seperti itu yang menjadi rahasia negara itu memang
dikesampingkan. Kalau bicara tantangan itu tadi sih enggak, ya selama pengalaman saya di lapangan nggak ada sih. Saya juga selain di jurnalis, saya juga kemarin di bagian marketing. Ya ilmu marketing saya gabung dengan ilmu jurnalis bagaimana agar berkomunikasi dengan klien atau narasumber itu enak gitu sih. Tantangan paling nggak mau diangkat HP gitu aja sih. Itu tantangan pekerjaan. Ya. Kayak seperti beberapa tahun ini kan lagi gencarnya tuh berita soal pembangunan IKN. Ya. Nah, jadi menurut Bapak sendiri, apakah dengan adanya IKN ini dapat menjadikan keadaan lebih baik, terutama di Kaltim? Ya, kalau bicara soal IKN, mungkin mau dikaitkan dengan soal informasi gitu. Tentu ini memang lagi tren-trennya nih, ada yang kemudian apalagi memasuki isu-isu di tahun politik, ya kan, soal capres-cawapres. Terakhir kemarin ada yang bilang bahwa kalau capres A nanti IKN itu tidak akan diteruskan, atau kalau capres B atau C itu nanti akan melanjutkan pembangunan IKN. Nah, sehingga itu menimbulkan reaksi dari masyarakat, beberapa masyarakat lah. Ada yang kemudian menamakan diri sebagai masyarakat Kalimantan atau Kaltim, yang memastikan bahwa nanti kalau kita di Kaltim ini tidak akan memilih capres yang tidak mau mendukung IKN misalnya, gitu kan. Hanya masuk ke ruang media sosial dan lain sebagainya, mendapatkan respon dari berbagai macam kalangan. Ya, setidaknya kita memang membutuhkan informasi terkait dengan perkembangan IKN. Kalau secara pribadi sih, kita tentu melihat bahwa ini soal sejarah IKN, kenapa kemudian ada gitu ya. Sejak Soekarno menginginkan perpindahan ibu kota misalnya dari Jakarta ke Kalimantan Tengah pada saat itu, dan kemudian direspon dan diwujudkan oleh Presiden Jokowi yang memilih Kalimantan Timur. Secara efek positif bagi masyarakat Kaltim ini menguntungkan, karena setidaknya dengan dibangunnya IKN, tentu sisi-sisi lain dari wilayah-wilayah di sekitar atau penunjang IKN itu akan diperbaiki juga, akan dibangun. Terbukti hari ini misalnya di daerah Samarinda ini lumayan gencar pembangunan karena dianggap sebagai bagian dari penyangga IKN. Balikpapan lebih lagi, bahkan kantor otorita hari ini misalnya yang ngurusin IKN itu ada di Balikpapan. Tentu ini akan berefek secara ekonomi. Masyarakat Kaltim barangkali juga akan banyak yang mau dilibatkan, baik sebagai pekerjanya atau ada hal-hal yang berkaitan dengan koordinasi dan lain sebagainya secara ekonomi maupun sosial, itu juga terlibat secara keseluruhan. Sehingga kalau kita membaca bahwa memang ibu kota negara ini memang sudah selayaknya Jakarta bukan lagi tempat yang nyaman sebagai ibu kota, karena penduduknya luar biasa, menghindarkan apa istilahnya Jawa sentris lah, supaya pembangunan nasional itu tidak hanya terfokus di Jawa, khususnya Jakarta. Nah, ke depan ketika misalnya IKN ini akan dijadikan pusat kenegaraan, pemerintahan, maka Jakarta sebagai ibu kota atau sebagai kota besar itu akan menjadi pusat perekonomian. Saya pikir kita sebagai orang yang bisa melihat realitas itu akan melihat bahwa ini kombinasi yang bagus. Ada daerah pusat ekonomi, tapi di satu sisi ada daerah yang terpisah dengan pusat pemerintahan, meskipun dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir. Menurut Bapak Denny sendiri? Kalau bicara soal industri media ya, informasi yang pernah saya terima itu media-media di Jakarta, media-media besar terutama itu saat ini mereka tengah sepil satu-satu media koran atau media online. Mereka akan lihat mana sih yang berpotensi. Bahkan ada beberapa informasi dari teman juga media dia sudah diincar nih dalam istilahnya, sudah diajak untuk berkolaborasi atau berafiliasi. Jadi memang dampak IKN untuk industri media online, media elektronik maupun media cetak itu ya semoga saja harapan nanti berdampak luas itu. Artinya media yang ada di Kaltim itu akan menjadi media nasional. Itu sih dampak utama bagi media online.
Nah, berdasarkan penjelasan tadi, menurut Bapak bagaimana pemahaman makna komunikasi yang tepat untuk membantu praktisi industri di luar sana untuk mengatasi tantangan dan peluang yang muncul di era yang serba berubah ini? Bahasa-bahasa skripsi memang ya. Kita sih tugasnya sebagai sebagai jurnalistik ya pasti menyampaikan informasi apa adanya, dan juga sebagai fungsi kontrol sosial di masyarakat. Termasuk tadi tugas media adalah memerangi hoax tadi. Makanya sekarang ada sedikit, tapi mungkin sudah selesai soal media sosial dan media online itu adalah dua hal yang berbeda ya. Kadang ada yang mengaku media online itu juga media sosial adalah bagian dari jurnalistik. Nah ini kadang nggak dipahami sama masyarakat. Kalau media online itu dilindungi oleh undang-undang pers. Jadi ketika ada berita yang tidak berimbang, ada berita yang menyudutkan, ada berita yang istilahnya penyebaran hoax, itu tidak bisa serta-merta dituntut dipasarkan undang-undang ITE ya, dikenakan ITE. Kenapa? Karena dia adalah masuk dalam ranahnya undang-undang pers. Jadi situ laporan harus ke Dewan Pers. Beda dengan media sosial ya. Media sosial sampai saat ini yang saya tahu ya belum diakui sebagai produk jurnalistik, meskipun apa yang dia sampaikan itu adalah informasi yang sifatnya juga jurnalis, tapi dia bukan bagian dari jurnalistik. Jadi misalkan ada yang merasa kerugian, itu bisa dikenakan langsung ke pasal ITE, undang-undang ITE. Jadi intinya sih ikan ini kita ya secara orang lokal kita pasti dukung, karena itu artinya luar biasa bagi perkembangan media online juga pasti sangat berdampak. Kemudian menurut Bapak Herman sendiri, bagaimana pemahaman makna komunikasi yang membantu praktisi industri di luar sana untuk era yang serba berubah ini, termasuk adanya IKN? Ya, barangkali hampir persis seperti apa yang saya ungkapkan tadi, bahwa komunikasi itu menjadi dasar bagi siapa saja yang melakukan interaksi. Sehingga nanti terkait dengan apapun itu, misalnya baik itu korporasi, baik itu institusi tertentu, kebenaran sebuah informasi itu menjadi mutlak untuk didapatkan, karena ketika informasi yang disampaikan itu keliru, maka itu efeknya luar biasa, dampaknya luar biasa. Seperti yang disampaikan Mbak Dewi tadi, kalau misalnya yang kita makan atau kita dapatkan itu hanya berita informasi hoax tanpa ada lacak atau check and recheck, atau dengan bahasa istilahnya itu ditabayuni dulu, maka itu yang akan merugikan, bukan hanya merugikan secara personal, tapi bisa merugikan banyak orang. Bahkan kalau korporasi dibohongi soal informasi soal pembangunan IKN, kan itu luar biasa, mencelakakan buat siapa saja, masuk masyarakat yang memang ada di sana. Misalnya bohong soal bangunan aja, misalnya ketika misalnya Istana Presiden sudah rampung, ternyata begitu dicek sana belum dibangun apa-apa misalnya. Sementara orang udah bersemangat, punya keinginan yang lain-lain, itu udah berpikir yang bisa merusak proses pembangunan di sana. Tiba-tiba misalnya investor datang atau apa gitu kan, kira-kira dianggap sudah siap dan lain sebagainya, ternyata belum bisa apa-apa. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kejujuran dalam komunikasi itu penting. Iya. Itu kata kunci. Kemudian menurut Bapak, adakah aspek khusus dalam komunikasi yang perlu diperhatikan oleh praktisi industri di luar sana untuk beradaptasi dengan transformasi industri dan relokasi ibu kota negara? Ini kalau dibikin desa tidak bisa jauh. Lebih kemana tadi persoalannya? Ini soalnya banyak tadi, ada bagian-bagian yang satu pertanyaan tapi beberapa angle. Ya. Adakah aspek khusus gitu dalam komunikasi yang perlu diperhatikan bagi praktisi industri di luar sana untuk
menangani dan beradaptasi dengan reformasi industri, terutama dengan pindahnya ibu kota. Sebenarnya kalau saya jawab itu ya kita harus mampu mempertahankan kebenaran informasi. Tadi itu muaranya terkait dengan banyak hal tadi kan. Kalau kebenaran informasi itu saja tidak bisa kita pastikan, ya maka apapun yang diinginkan hasilnya nihil, hasilnya nggak akan maksimal. Itu tadi berbagai contoh sudah kita sampaikan tadi. Ini bicara soal secara umum gitu. Kalau praksisnya tadi terkait dengan pengalaman jurnalismenya, dan ini juga sudah menjawab beberapa hal terkait itu. Tadi seperti itu, kebenaran informasi itu yang harus kita pastikan. Menurut Bapak Denny sendiri? Ya, dari pertanyaan yang saya tangkap adalah sampai kapanpun mengatasi era perubahan maupun di era apapun namanya nanti ke depan, modal dasar yang harus pegang, rukun berita yang harus pegang seorang reporter adalah cover both side. Kemudian cover both side itu mungkin kalian sudah tahu ya, keseimbangan informasi, tidak bisa serta-merta ya, itu adalah sampai sekarang rukun berita ya, kalau kita sebut dulu yang harus dipegang sama wartawan. Kemudian untuk kelengkapan berita juga 5W plus 1H itu juga sampai kapanpun harus dipegang, wajib. Nah, cover both side tadi lah, kalau menurut saya itu adalah pematinya lah, kuncinya lah untuk menyampaikan kebenaran informasi. Jadi ketika ada satu informasi itu disampaikan hanya dalam satu sisi saja, misalkan menyerang, taruhlah bahasanya menyerang salah satu pejabat tanpa ada konfirmasi ke pejabat bersangkutan, itu sudah kena undang-undang. Maksudnya bisa dituntut melalui Dewan Pers. Apapun hasilnya nanti dari hasil penyelidikan Dewan Pers, perusahaan harus mengikuti keputusan dari hasil Dewan Pers. Makanya yang kunci itu tadi adalah cover both side tadi. Itu harus dipegang oleh wartawan, dan sekarang pun wartawan harus ada namanya uji kompetensi. Jadi tidak sembarangan sekarang main asal nulis berita aja, karena itu juga kaitannya dengan keselamatan pribadi bersangkutan dan keberlangsungan perusahaan tempat dia bernaung. Nah, jadi harus yang nggak sembarangan sih kita jadi wartawan. Bahkan ketika kita lagi nulis berita, satu kata pun wartawan atau reporter dilarang memasukkan opini dia. Itu dilarang, kecuali dia mau bikin opini sendiri, itu is okay. Dia itu 100% hasil pikirannya nggak masalah. Tapi ketika dia lagi meliput sebuah berita, dia nggak boleh masukkan opini dia, apalagi kaitannya dengan misalkan ya pada kasus hukum macam. Ya kita sampaikan apa adanya berdasarkan apa yang kita dapat di lapangan. Itu sih, itu kuncinya sih sebenarnya kalau saya cover both side itu tadi. Berita yang terkonfirmasi. Ya. Lanjut Pak, mengenai konten-konten yang beredar di media sosial, itu tentunya kan kita butuh literasi dalam menerima konten-konten tersebut kan Pak. Nah, literasi seperti apa dalam kita menerima konten tersebut, termasuk komunikasi, media, tulisan ataupun gambar. Nah, menurut tanggapan Bapak itu sendiri, bagaimana cara kita menanggapi konten-konten baik itu positif ataupun negatif? Kalau saya sih lagi-lagi bahasa yang sering saya pakai itu ya, semua konten itu harus berbasis informasi yang terkonfirmasi lagi. Karena kayak di media sosial ya, seperti yang diutarakan itu, kita kadang nggak bisa memisahkan mana yang real, mana yang bohong-bohongan, hoax atau gitu. Kadang juga kita kebiasaan, mungkin faktor karena interaksi sosial media ada di lingkungan yang mau serba cepat, instan, informasi yang tidak terkonfirmasi tadi, tidak terbaru itu, kemudian kita cepat-cepat juga mau uploadnya atau mengkonfirmasi ke teman yang lain, sehingga dasar atau basicnya itu soal kebenarannya itu kadang rapuh atau nggak kuat. Nah, itu yang kita harus wujudkan. Kalau kita mau berpesan
sebelum sebelum di share itu harus betul-betul dikonfirmasi apakah benar, lewat mana ini judulnya. Kalau misalnya meskipun misalnya ada beberapa berita itu dari dulu, misalnya website atau media online yang besar itu biasanya nggak berani, kayak Detik atau katakanlah di Samarinda Tribun misalnya yang dikenal itu, atau misalnya Pojok Kaltim, Nukaltim itu terkonfirmasi semua beritanya. Sehingga carilah yang informasi-informasi yang dasar. Misalnya dapat berita baru kan, cek dulu deh di media yang lain. Kalau ini juga sama berarti benar nih berita ini. Nah, saya pikir itu. Jadi konfirmasi baik-baik berita itu, sehingga kebenaran itu kita dapat, baru kita pastikan bahwa ini layak untuk dijadikan bahan atau tidak. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir. Sebagai praktisi komunikasi nih Pak, adakah pesan atau strategi khusus untuk mahasiswa ilmu komunikasi agar dapat menjadi praktisi komunikasi yang kompeten di luar sana? Baik kalau saya pertama banyak-banyak membaca, itu penting bagi mahasiswa siapapun dia, banyak-banyak baca. Dan itu tadi, kalau ini saya lihat ini jilbaban semua ya, jadi saya lebih mau ngambil ke kelompok apa istilahnya? Satu nggak pakai jilbab. Ya satu nggak apa-apa, karena dia nggak wajib pakai jilbab. Ganteng ngerti Pak gitu lihat jamaah Ini perlu dikonfirmasi, apakah benar itu benar? Itu tadi rajin baca, dan setiap informasi yang dapat ditabayun dulu atau dikonfirmasi. Itu yang menjadi penting buat teman-teman yang bergelut di dunia informasi dan komunikasi. Dan ini juga bisa dipesankan kepada siapapun, kepada masyarakat umum. Saya pikir itu. Ya. Untuk pesan ke mahasiswa ya. Ya, kalau ke kawan-kawan mahasiswi, kita juga pernah dulu ya, lagi di zaman kita masih era-eranya reformasi ya. Beliau sudah ikut demo-demo 98. Saya ya, bagian dari sejarah. Kampus adalah tempat tempat belajar yang Cendera dibuka. ya, tapi bagi saya banyak hal yang bisa dipelajari tidak hanya di bangku kuliah. Itu sih biasa alibi kalau aktivis. Tapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua di bangku kuliah itu kita bisa belajar ya, oke lah. Di kuliah kita hanya dapat teori, tapi di luar itu lebih banyak sesuatu yang kadang nggak bisa kita dapatkan di bangku kuliah. Yang juga saya masih ingat adalah jangan samakan zaman kuliah dengan zaman SMA. SMA sekolah sampai pulang udah selesai. Kuliah kalau bisa manfaatkan sebaik-baiknya waktu kalian untuk belajar. Kalau bisa itu juga tidak hanya teman sekampus, lebih dilebarin lagi circle-nya, relasinya, apalagi kalian komunikasi. Dengan semakin banyak ketemu orang, kalian akan tahu karakter. Dari cara komunikasi orang pun kalian mungkin sudah nanti akan tahu, oh ini orangnya walu, oh ini orangnya berisi, ini orangnya setengah isi, ini orangnya sok tahu. Dengan kalian banyak dengan banyak berinteraksi sama orang, cara orang berkomunikasi itu akan ketahuan. Itu juga mungkin ada diajarkan di psikologi kali ya. Tapi secara komunikasi kita juga akan dapat di luar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah masa-masa kuliah kali ini adalah kalau saya dulu sih kuliah itu bukan untuk mengejar kata orang guru ijazah ya, dan itu adalah tanda sebagai tanda orang pernah kuliah. Tapi saya adalah investasi pertemanan, investasi jaringan, investasi pertemanan, link dan seterusnya. Karena kita mana tahu temanmu di sebelah yang dulu kuliahnya sering bolos, IPK-nya 1,9, nggak tahu 10 tahun kemudian dia bakal jadi siapa atau apa. Direktur perusahaan kalian nggak tahu. Kalian semakin banyak berteman, kira-kira ternyata temanku yang ini
ya taruhlah bahasa berhasil lo kira-kira apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya punya, saya kerjasamakan itu sih. Kalau saya jangan sia-siakan waktu kuliah hanya sekadar mengumpulkan tugas. Berorganisasi itu penting ya loh. Itu karena juga untuk melatih komunikasi, apalagi kalian yang mau semua komunikasi. Kalau ya nggak lucu aja belajar berkomunikasi, tapi ketika bicara di depan orang itu masih artikulasi yang nggak jelas segala macam. Nah itu tadi yang bisa didapat adalah dengan di organisasi. Kalau sekarang bahasa kerennya itu mahasiswa pura-pura. Oh, apa itu? Kuliah rapat. Oke teman-teman, terasa kita sudah sampai di akhir sesi wawancara. Jadi banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan, dan tentunya sebagai wartawan ini kita tidak boleh sembarang menyampaikan informasi ya Bapak, karena bisa dikaitkan dan dijerat undang-undang dan bisa dikenakan pidana. Saya juga mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menjadi narasumber kami pada hari ini, dan semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.